Nah, lihat. Bicara di depan itu dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, Catatan lihat. bawaannya sehat terus. Yang paling keren ini tubuh tuh. Sejak kemarin sih terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal ganas terus. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, Bawahkan. dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru biar lebih positif dan tetap produktif. Berubah ensiklopedia budaya ke Indonesia. Nggak perlu pakai nih masker itu. Salah. Ya repot pakai masker. Jika Lam pertama-tama Andrew menceritakan aplikasi, lalu headset dengan berfungsi dengan asisten Google. Pak Sapri, kalau Pak Sapri ngelotok kering ini. Pak Hadi, Pak Es. Gitu. Indonesia Palembang menghadirkan video eksklusif bersama Wakil Palembang RRI Radio Tanjung Bicara Indonesia akan diperlukan dan video eksklusif kita Muhammad Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini 18 Februari 2021 saya Muhammad Amin akan menemani waktu pagi Anda pada Lintas Palembang Pagi. Dan pendengar, sebelum kita memulai topik pada pagi hari ini, senang sekali eksklusif pada pagi hari ini kita berbincang-bincang nanti dengan orang nomor 1 di Kota Palembang, Bapak Wali Kota Harno Joyo. Selamat pagi Bapak. Pagi, Pak Selamat Amin. pagi.
Iya, selamat pagi pendengar RRI tentunya Pak ya. Ya baik pendengar RRI, sebelum kita ke topik utama yaitu pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait pariwisata di Kota Palembang, Pulau Kemarau dan Sungai Sekanak, destinasi unggulan Kota Palembang. Sebelum kita melangkah lebih jauh pendengar, kita dengarkan dulu yang satu ini. Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya? Iya dong Bu. Harum betul Bu. Ibu masak apa sih? Arif jangan tidak sabar untuk segera makan. Ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya, nak. Siap Ibu cantik. Budaya cuci tangan sebelum kita makan. Kebiasaan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat menjadikan sebagai cerminan pola bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh perusahaan RRI Palembang Kanal Inspirasi. Masih bersama Anda, dialog eksklusif bersama Wali Kota Palembang, Haji Ahmad Joyo. RRI Perantara Bencana Indonesia tak termilih perubahan. Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya dalam dialog Lintas Palembang Pagi bersama Bapak Wali Kota Palembang Haji Hanojoyo. Dan juga pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan live di Pro 1 RRI Palembang dan juga Pro 4, tentunya juga di streaming YouTube kita. Dan tentunya Pak Wali ini disiarkan juga di nasional bahkan internasional dalam RRI Playgo, yaitu yang dilakukan secara streaming Pak Wali. Dan pendengar, kami juga akan mengajak Anda nantinya untuk berdialog langsung dengan Bapak Wali di line telepon di 0821 8246 3314. Kami ulangi di 0821 8246 3314. Pendengar atau masyarakat juga ingin bergabung langsung nanti Pak untuk berdialog langsung dengan Pak Wali, ini suatu kehormatan ini Pak bisa langsung ngobrol dengan Pak Wali. Dan saya langsung sapa ini Pak Wali, selamat pagi Pak. Pagi Mas Amin. Ya Pak Wali, ini sepertinya sangat cerah dan fit sekali nih Pak. Alhamdulillah. Ya, apakah ini efek dari keliling-keliling subuh nih Pak? Ya, tentu di tengah-tengah pandemi Covid ini kita harus menjaga imun kita supaya tetap stabil. Betul. Sehingga insya Allah kalau imun kita bagus, kuat, virus corona itu akan tidak berpengaruh kepada diri kita. Ya. Oke. Jadi yang penting kita harus fresh terus, itu yang paling penting. Oke. Pada intinya pendengar, memang sebagai program utama Bapak Wali Kota ini, Pak Wali Kota melakukan subuh keliling begitu Pak ya? Ya. Di seluruh pelosok-pelosok ini Pak ya? Ya, alhamdulillah kan sampai sekarang kita tetap melaksanakan safari subuh. Namun sekarang ini kami tidak memberitahu kepada pengurus masjid. Ya. Kalau diberitahu bisa subuhnya rame-rame. Nah, sedangkan saat ini kita harus memutus terkait dengan penyebaran virus corona ini, sehingga kita langsung aja kan. Jadi sekaligus melihat bagaimana kondisi jemaah subuh di setiap masjid di Kota Palembang. Tapi bersyukur alhamdulillah semenjak program ini kita laksanakan, yang selama ini sholat subuhnya hanya beberapa gelintir, ini sudah ada beberapa saf. Alhamdulillah. Ya. Tentunya pendengar RRI juga memang harus dicontoh untuk menjaga imunitas tubuh kita, ini memang harus pagi-pagi harus sudah beraktivitas begitu Pak Wali. Iya, seperti yang dilakukan Pak Wali subuh, bangun pagi, melakukan sholat subuh begitu. Ya baik pendengar, kita langsung saja ke topik pembahasan, yaitu pariwisata. Kita tahu juga Pak Wali baru saja pulang ini menemui Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak ya, Mas Sandiaga Uno. Pak, bisa diceritakan kepada pendengar RRI dan juga pemirsa RRI, apa sih Pak hasilnya kemarin Pak ke Jakarta Pak? Ya alhamdulillah, kemarin kita bersyukur ya, tentu sekali lagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesibukan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, beliau berkenan menerima kami dalam rangka untuk bagaimana membicarakan ke depan terkait pariwisata di Kota Palembang. Dan beliau sangat menyambut baik sekali dan sangat
mengapresiasi atas silaturahim yang dilaksanakan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada beliau bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana dunia pariwisata yang sangat terpuruk, yang sangat terpukul, jadi yang menjadi dampak langsung ini di tengah-tengah pandemi adalah dunia pariwisata. Nah, kami berharap kepada beliau, karena tentu potensi destinasi pariwisata Kota Palembang yang selama ini katakanlah tidak terlalu mencolok, ini akan kita upayakan. Dan itu salah satunya kami mengusulkan kepada beliau terkait dengan pengembangan kawasan Pulau Kemarau yang tentu yang mempunyai legenda tersendiri bagi masyarakat Kota Palembang yang harus kita jual kepada masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Dan beliau sekali lagi sangat menyambut baik sekali atas program ini, bahkan kami pun langsung meminta dukungan beliau bahwa Pulau Kemarau itu mohon dukungannya untuk dijadikan sebagai proyek strategi nasional kawasan pariwisata, dan beliau langsung menindaklanjuti itu kontak memerintahkan kepada Deputi Ekonomi Kreatif untuk memasukkan ke 12 daerah kawasan pariwisata. Jadi terima kasih. Jadi kita bersyukur atas pertemuan dengan Bapak Menteri. Oke. Tapi kalau saya baca di berita-berita ini Pak, katanya Pulau Kemarau mau dijual, benar nggak Pak Wali mau jual Pulau Kemarau ini? Iya, artinya dijual. Kawasan Pulau Kemarau itu adalah kurang lebih 30 hektar. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan konservasi di pematangan lahan. Artinya lahan itu kita siapkan bagaimana ini akan menarik bagi para investor untuk berkontribusi terkait dengan pembangunan Pulau Kemarau ini. Artinya dijual di sini adalah dalam rangka kita bagaimana mengembangkan Pulau Kemarau itu sehingga bisa laku laku bagi masyarakat, utamanya pengunjung nanti. Nah, ini dukungan ini bisa melalui APBN, bisa melalui investasi dari swasta, dan tentu kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan CSR-nya kami berharap ke depan ini mari kita fokuskan sama-sama untuk membangun Pulau Kemarau ini. Sehingga Pulau Kemarau ini yang menjadi harapan kita, yang Pulau Kemarau ini tentu yang akan laku kita jual dari sisi pariwisatanya, ini akan betul-betul bisa segera dapat terwujud. Ini harapan kita. Ya, sebenarnya saya sudah beberapa kali Pak berkunjung ke Pulau Kemarau juga, memang tempat yang strategis begitu Pak ya. Sebenarnya kalau boleh kita ketahui ini nanti seperti apa sih Pak gambaran Pulau Kemarau nanti ke depannya? Ini mau diapakan ini sebenarnya? Ya, jadi ada beberapa konsep yang pertama kemarin kami menginginkan bahwa kita tidak terlalu muluk-muluk karena kita tahu bahwa kawasan Ancol itu kurang lebih hanya 22 hektar. 22 hektar. Nah, sedangkan Pulau Kemarau ini 30 hektar. Jadi kita tak terlalu muluk-muluk, kita jiplak aja lah Ancol, kita pindahkan ke Pulau Kemarau. Konsepnya sederhana. Nah, tetapi berkembang bahwa Palembang ini adalah kota yang tertua. Mana kita ketahui bahwa kurang lebih 622 masih kota ini sudah ada. Jadi ada beberapa masukan bahwa nanti kita akan bangun di sini nanti sebagai simbol Sriwijaya. Jadi bisa nanti kita buat semacam namanya adalah Bandar Sriwijaya, di mana kita akan menampilkan simbol Sriwijaya yang betul-betul ini yang saya kira Sriwijaya viral ya. Betul. Jadi sudah dikenal di mana-mana. Dan mudah-mudahan dengan ada simbol Sriwijaya ini ada minat, ada magnet tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengunjungi Pulau Kemarau itu. Nah, nanti bagaimana konsepnya tentu ini akan kita ajak beberapa pakar untuk bagaimana kita mendirikan simbol itu sehingga betul-betul ini diterima oleh khalayak ramai masyarakat. Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol juga kebetulan pendengar RRI di tempat kami dialog ini di rumah dinas ini ada beberapa kepala dinas juga hadir. Selamat pagi Bapak-bapak, dan juga mendampingi Bapak Wali Kota dan kepala dinas. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ini.
Dan yang jelas Pak Wali, Pulau Kemarau tentunya ini akan mirip seperti Ancol. Berarti bisa dikatakan nanti ada pantai, ada penginapan, ada waterboom juga Pak ya nanti ya di sana ya. Dan pendengar RRI, kami akan melanjutkan nanti dialog kami ini tentunya terkait pembahasan pariwisata di Kota Palembang. Kita ketahui memang pariwisata tidak cuma Pulau Kemarau Pak ya. Ya. Ada Ada wisata-wisata lain 57 ya destinasi pariwisata Kota untuk di Palembang. Kota Palembang. Tetapi kita akan fokuskan dulu kepada tempat-tempat yang betul-betul akan menjadi menarik perhatian bagi kita. Oke ya. Kalau untuk lebih dalam ini Pak Wali, kita juga sempat di tahun lalu sebelum pandemi ini kita merestorasi juga sungai ya Pak ya. Karena Pak Wali juga mengatakan kita akan mengembalikan fungsi sungai itu sendiri. Ya. Ini seperti apa nih Pak Wali, restorasi yang sudah kita lakukan sebelum pandemi lalu? Seperti apa nih gambarannya? Ya, Palembang ini seperti kita ketahui, kalau kita ketik di Google gitu kan, Phoenicia, Phoenicia itu adalah kota sungai, kota air. Ya. Phoenicia, kalau kita ketik Phoenicia dari timur pasti munculnya Palembang. Ya kan seperti itu. Betul. Nah tetapi ketika kita lihat ya, bagaimana fungsi sungai-sungai kita yang ada di kota Palembang, ya perlu diketahui sebelum kita merdeka, artinya masih di zaman Belanda dulu, anak sungai yang mengarah ke Sungai Musi ini ada kurang lebih 371 anak sungai. Nah belum 100 tahun Indonesia merdeka, sungai ini berkurang sangat jauh, ya. Tinggal 97. Nah kemarin karena ada upaya kita yaitu melaksanakan gotong royong setiap pagi minggu, ini kita munculkan lagi beberapa sungai sehingga menjadi sekarang kurang lebih 114 ya. Ada 114 anak sungai yang bermuara. Nah ini tentu kalau kita tidak jaga dengan baik sungai kita, ini pada saatnya nanti ya sungai yang tentu sangat berfungsi untuk menjaga supaya genangan air di Kota Palembang ini tetap stabil. Nah pada akhirnya kalau tidak kita jaga akan tertutup, justru Palembang nanti akan tergenang, ya akan tergenang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan gotong royong ini, ya, sungai di Palembang ini akan terjaga.
dialog pada masyarakat. Sepertinya ini sudah terhubung kepada masyarakat. Langsung saja. Halo, selamat pagi dengan Bapak Amir. Halo Bapak Amir. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Amir, ini sudah bersama kita Pak Wali Kota Bapak Harno Joyo. Topik kita pada pagi hari ini terkait pariwisata di Kota Iya. Palembang. Pertama, selamat pagi kepada RRI, selamat pagi kepada Pak Wali sebagai warga Palembang. Saya senang sekali Pak Wali. Ya. Iya. Silakan, Pak. Halo Pak Amir. Ya, Pak Amir, kami masih menantikan. Iya. Ya, silakan Pak Pak Amir. Wali sebagai warga Palembang. Saya akan senang sekali bahwa kota dan hati kita sekarang di Indonesia ini untuk memperkesan pada saya sangat menyadari bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah Pulau Karo dan Sungai Cekanak sebagai wisata unggulan Palembang. Jadi menurut saya ini sangat kali dan mengapa dari saya ketemu beberapa wisatawan yang berhubungan Palembang, ya ini tempatnya tidak terlalu jauh dari kota. Sedangkan Pulau Kemaru ini kita sudah tahu sudah berbeda di Nusantara ini. Di Pulau Jawa rata-rata teman-teman kita tahu semua tentang cerita Pulau Kemaru ini. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Pemkot Kota Palembang yang akan menjadikan Pulau Kemaru serta Sungai Cekanak menjadi wisata unggulan Kota Palembang. Dan ini sudah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Amir di Kapten kembali apresiasi terkait pembangunan wisata kita di Kota Palembang. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Ya, selamat pagi Pak Amir. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah kota dalam rangka untuk bagaimana kita ke depan Pulau Kemarau dan Sekanak Lambadaro ini akan betul-betul menjadi ikon yang baru bagi masyarakat Kota Palembang sebagai tempat destinasi pariwisata. Tentu dukungan yang seperti ini yang kami harapkan, ya. Mudah-mudahan tidak hanya Pak Amir, tapi seluruh masyarakat Kota Palembang untuk mendukung bagaimana upaya pemerintah ini dalam rangka meningkatkan pariwisata di kota yang kita tercintai. Karena tentu kita ketahui Pak Amir bahwa dampak daripada sebuah kota yang menjadi pusat pariwisata ini akan membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat kota itu sendiri. Terima kasih Pak Amir. Ya, Makanya sekali terima dulu. kasih Pak Amir, dan kami juga masih menantikan Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk bergabung berdialog langsung dengan Bapak Wali Kota Pak Nujoyo di 0821 8246 3314. Kami ulangi di 0821 8246 3314. Pak Wali, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, ketika destinasi wisata sudah baik, sudah bagus, ini tentunya mengundang banyak wisatawan untuk hadir, dan itu memang harapan kita begitu Pak. Lalu seperti apa nih Pak menyesuaikan masa pandemi? Ingat memang untuk keramaian juga kita masih belum diperbolehkan ini Pak. Ya, saya kira tentu kesehatan menjadi penting bagi kita. Karena kalau tidak sehat bagaimana kita untuk berinteraksi dan berusaha. Sekarang ini seperti kita ketahui bahwa pandemi virus corona ini belum selesai. Untuk itu kami berharap kepada masyarakat tetap kita mengedepankan terkait dengan protokol kesehatan. Yang pertama tentu memakai masker setiap ingin berkegiatan, menjaga jarak, terus mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Inilah salah satu upaya kita dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona yang sedang menjadi pandemi. Nah, tetapi kita juga
tidak bisa kita pungkiri bahwa silaturahim ini adalah mendatangkan rezeki ya, bagi kita. Betul sekali. Jadi kami berharap juga kepada masyarakat boleh kita menegakkan protokol kesehatan dengan tertib, tetapi bagaimana kita juga mencari celah bahwa ekonomi ini tetap bangkit ya. Ada dua-duanya ini menurut hasil survei bahwa masyarakat kita ini 43% membutuhkan kesehatan dan 47% membutuhkan ekonomi. Bahwa ini sangat beriringan sekali antara ekonomi dan kesehatannya. Nah tentu upaya-upaya yang kita laksanakan oleh pemerintah kita, kami terus ya fokus untuk bagaimana usaha kecil menengah masyarakat Kota Palembang terus bangkit. Di antaranya kita setiap tahun memberikan kredit ya kepada usaha kecil menengah yang tanpa bunga melalui BPR Kota Palembang. Jadi ada kurang lebih setiap tahun 4.000 usaha kecil menengah kita berikan bantuan, kita berikan kredit yang tanpa bunga, tanpa biaya provisi dan tanpa biaya administratif. Dan inilah ya salah satu juga bagi masyarakat Kota Palembang di tengah-tengah pandemi ekonomi ini dari sektor ekonomi yang tidak menurut data statistik yang tidak terlalu berdampak seperti daerah-daerah yang lain. Kita bersyukur itu. Baik. Nah tadi destinasi terus kita perbaiki Pak. Ini kita optimis ya Pak ya. Berapa persen Pak harusnya bisa optimis memajukan pariwisata di Kota Palembang ini Pak? Oh ya harus sangat optimis kita. Harus 90% ya. 10% kalau sudah jadi ya. Jadi harus 90% kita optimis untuk membangkitkan dunia pariwisata. Karena kenapa harus pariwisata? Karena kalau pariwisata ya perlu kita ketahui bersama, kalau kota itu sudah menjadi tempat tujuan, pastilah kota itu bersih, pastilah kota itu indah, pastilah kota itu masyarakatnya ramah, masyarakatnya damai. Gitu. Tapi kalau kota itu jorok, ya, kotor, siapa yang mau datang? Jadi kenapa kita harus fokus kepada pariwisata ini? Itu tadi, supaya kota kita ini akan menjadi tempat tujuan yang pada akhirnya yang ingin berkunjung ke tempat pariwisata ini adalah insya Allah orang-orang yang membawa duit ya, membawa duit yang akan berbagi kepada masyarakat. Tentunya juga mempengaruhi perekonomian kita. Oh jelas, sangat berpengaruh dampaknya. Apalagi kita juga dikenal sebagai wisata kuliner ini Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kuliner kita kan masuk dalam ekonomi kreatif ya, inovasi dari Kota Palembang. Jadi luar biasa pempek kita ini satu pempek, tapi turunannya banyak, sampai 37. Bahkan sekarang sudah ada pizza pempek. Ini yang sangat diapresiasi oleh Kementerian Inakrab sehingga kita menjadi salah satu kota yang kreatif dari sisi kulinernya. Dan sekarang juga sudah ada kelepon pempek, Nah, jadi kelepon pempek. Jadi di dalamnya cuka. Kalau kita makan pempek langsung juga. Jadi inovasi-inovasi ini memang diharapkan ya Pak ya. Itu yang penting kan. Karena lahir inovasi, insya Allah ini akan menjadi daya tarik ya. Kok bisa seperti itu? Baik Pak Arno. Ini sebenarnya sudah ada masyarakat yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oh, sepertinya terputus. Nanti kita masih nantikan Anda untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini bersama Bapak Wali Kota. Tentunya di 0821 8246 3314. Kami ulangi di 0821 8246 3314. Baik Pak Arno, kita tadi menyinggung terkait kebersihan juga nih, kebersihan kota. Yang tentunya ini menjadi cerminan ketika pariwisata itu sudah berkembang. Pak, seperti apa nih Pak SDM kita kalau destinasi sudah kita siapkan nih, lalu seperti apa masyarakat kita nih supportnya seperti apa Pak, dan SDM-nya juga. Oh sebelum menjawab Pak, sepertinya sudah ada kembali penelpon. Halo, kita sapa. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa di mana? Sama Tata. Oh, Ibu Tata. Silakan Ibu Tata. Oke. Selamat pagi Pak Wali Kota. Ini yang saya ingin tanyakan kan kabarnya nih ya. Kabarnya kan
Pulau Kemarau itu nantinya akan dibuat seperti Ancol. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan nih, Pak Wali dan juga rekan-rekan kepala dinas yang ada di sana juga ya, kita sendiri sudah pernah belum ya Pak ya melakukan studi banding ke Ancol, dan kalaupun memang nantinya kedepannya akan dibuat seperti Ancol, realisasinya kapan, lalu juga nanti target dari rencana itu apa. Nah kalau untuk APBD sendiri seberapa besar sebenarnya pemasukan dari sana? Sebenarnya kan potensi wisata yang ada di Kota Palembang ini sudah sampai di mana Pemkot kita sendiri itu memanfaatkannya, jadi anggarannya juga bagaimana dan dari mana. Terima kasih. Baik sepertinya terima kasih Mbak Tata. Mbak Tata ini sudah tidak sabar kayaknya Pak untuk mengunjungi nanti Ancol yang ada di Kota Palembang. Mungkin dari Kepala Dinas atau ada Pak Isna ini bisa menambahkan. Silakan Pak, bisa menjawab. Oke, ya silakan Pak. Pak Sapri. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Tata. Saya Pak Sapri, ini ditunjuk Ketua Tim Pembangunan Pengembangan pariwisata di kawasan Pulau Kemarau. Jadi kita punya konsep tadi yang disampaikan oleh Pak Wali seperti Ancol. Jadi maksudnya jangan diartikan sempit seperti Ancol ini ya. Dijabarkan lagi Bu Tata, seperti Ancol konsepnya. Jadi nantinya kita akan lihat investasi yang akan masuk ke sana. Artinya seperti itu, ada permainan, ada alamnya, ada pantainya dan lain sebagainya. Tidak rigid mencontek seperti itu. Anggarannya kita mengharapkan, karena sekarang dari mulai pematangan lahan ini dari CSR. Artinya tadi disampaikan oleh Pak Wali, kita dalam persiapan pematangan lahan, sehingga lahan ini jadi menarik dan para investor kalau datang ini bisa langsung memikirkan untuk apa yang lahan yang telah tersedia ini. Tentunya para investor orang-orang yang bisnis di bidang pariwisata, tentunya mereka akan melihat keberadaan pulau ini di mana. Artinya dia akan melihat lingkungan pulau, kawasannya. Oh ini ada airnya, ada Sungai Musinya, ada piu. Artinya ada piu yang hilir mudiknya, kapal, tongkang, angkutan sungai dan lain sebagainya. Tentunya para investor saya sangat yakin yang paham dengan bisnis pariwisata akan memperhitungkan itu. Baik. Jadi, nah kita tekankan, kita akan kalau bisa tidak akan menggunakan APBD. Artinya kita akan menghimpun dana-dana dari pihak swasta, CSR, dan nantinya ini akan kawasan ini akan kita masukkan dalam tadi. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali ada 12. Kita ada 10 New Bali yang telah ditetapkan, dan tadi telah disampaikan oleh Pak Wali bahwa ada 12 New Bali. Artinya bukannya Bali itu pindah ke 12 tempat itu, tapi ini semangatnya, semangatnya menjadikan suatu kawasan itu seperti Bali. Nah itu. Jadi sekali lagi mungkin pengertiannya ini kita jabarkan yang tidak dalam arti sempit. Saya kira itu Pak penjelasan Bu Tata ya. Dari saya sebagai tambahan dari penjelasan Pak Wali tadi. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa menjawab memang secara kemiripan begitu Pak ya, bisa dikatakannya itu hampir mirip-mirip dengan Ancol. Memang berbagai fasilitas nantinya ada di sana. Kalau nggak salah nanti bahkan ada penginapan ya Pak di sana Pak ya. Insya Allah ya ada ya. Mungkin saya tertarik terkait pariwisata juga nih, langsung ke Kepala Dinasnya ini mungkin bisa ditambahkan Pak Isna ini. Pak, kita kemarin baru meluncing event Pak, kalender event untuk di Kota Palembang. Ini seperti apa nih Pak? Ya, makasih. Alhamdulillah kemarin kita sudah meluncing calendar of event, Charming Event Palembang 2021. Jadi kita harapkan dengan meluncing event ini akan menjadikan panduan bagi travel agent, wisatawan yang ingin melakukan kunjungan ke Palembang. Banyak wisatawan mungkin
ingin berkunjung ke Palembang, tapi timingnya itu atau waktunya itu tidak tepat pada saat kita tidak ada event. Nah, dengan kita melaunching Calendar of Event ini, wisatawan mendapatkan pedoman waktu yang tepat mereka bisa berkunjung. Ada momen-momen highlight yang kita launching kemarin, misalnya terkait dengan bersamaan kita merayakan Hari Jadi Kota Palembang. Begitu juga bersamaan dengan mungkin waktu di akhir tahun yang terkait dengan tahun baru, perayaan Natal dan sebagainya, seperti itu. Saya tambahkan juga bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Sapri, bagaimana kita ke depan ingin mengembalikan atau ingin memunculkan identitas kita. Palembang ini identik dengan kota Sriwijaya, identik dengan Venesia dari timur, identik dengan kota kuliner, identik dengan kota sungai, pariwisata sungai, dan terakhir kita identik dengan kota pariwisata olahraga berkelas dunia. Kita semua ada di situ, potensi kita sudah ada semua di situ. Nah, Pulau Kemarau itu kita ingin mengembalikan bagaimana kita ini kota sungai, wisata air kita akan munculkan di sana. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali tadi, bagaimana konsep identitas Sriwijaya akan kita munculkan di sana dengan sentuhan-sentuhan rekreasi. Itulah tadi yang kita istilahkan Ancol. Kita tidak mengadopsi full Ancol di situ, tetapi amusement area kita adakan di sana untuk mendukung identitas utama, mengembalikan kejayaan Sriwijaya di situ. Tadi juga sudah disampaikan Pak Wali bagaimana kita mengembalikan identitas Venesia dari timur. Di mana? Di Sekanak Lambidoro yang saat ini sedang kita tata. Mungkin itu saja sementara, makasih. Baik. Mungkin satu lagi nih Pak Isnaini, terkait tadi juga kalender event. Ini mungkin masih dinanti-nantikan terkait memang di tahun kemarin kita memang tidak ada kegiatan ya Pak ya? Ya, ada separuh dari 101 cabang event kita selenggarakan. Tapi separuhnya yang berhasil kita selenggarakan. Dalam waktu dekat nanti apa nih Pak? Mungkin masyarakat juga penasaran event apa nanti di Kota Palembang yang akan diselenggarakan? Dalam waktu dekat tentu ada beberapa kegiatan yang terkait dengan perayaan Ramadan dan Hari Jadi Kota Palembang. Tapi tentunya semuanya kita laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul. Baik, karena menyelesaikan masa pandemi begitu Pak. Ya, baik pendengar, sepertinya sudah terhubung kembali Pak Wali. Masyarakat ingin berpartisipasi karena memang sudah merindukan ini kehadiran Pak Wali langsung ke tengah-tengah masyarakat. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, dari Ibu Sari di Kenten. Ya, silakan Ibu Sari. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Wali Kota. Pagi Bu Sari. Ya, saya senang melihat pembangunan Kota Palembang yang saat ini bertambah pesat. Cuma harapan saya masyarakat bisa membantu pemerintah untuk menjaga aset kita ini. Jangan sampai dirusak seperti kasus hilangnya besi pembatas trotoar di Ampera, lampu hias yang pecah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini bagaimana dengan fasilitas keamanan, karena pulau ini kan ada di tengah sungai. Takutnya nanti di lokasi ini malah dijadikan tempat dalam tanda kutip itu oleh orang-orang yang jahat, yang punya niat jelek gitu Pak. Nah, bagaimana dengan fasilitas keamanannya Pak? Cuma itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya Pak Wali, selaras dengan yang saya pertanyakan tadi terkait mungkin dari masyarakat. Ini kesiapan masyarakat untuk menyambut Kota Palembang sebagai kota pariwisata ini yang setengah kita susun. Seperti apa nih Pak? Ya, makasih Pak Sari. Saya kira ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, tentu yang seperti kami sampaikan di awal tadi bahwa sebuah kota itu ketika sudah menjadi pusat pariwisata, bagaimana kota itu akan aman, masyarakatnya ramah. Tentu konsep ini ya, melalui gotong royong yang kita laksanakan selama ini, tentu gotong royong ini kita maknai yang lebih besar lagi, arti dari semua hal. Nah, artinya bagaimana upaya kita semuanya untuk menyampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, bagaimana kita cara-cara ke depan ini untuk menghormati tamu, bahwa tamu itu adalah tamu yang mulia, adalah raja bagi kita. Ketika konsep itu kita tanamkan dari diri kita, insya Allah ya kita akan menghargai. Nah, tidak hanya tamu, tetapi bagaimana fasilitas yang akan kita suguhkan kepada tamu ini supaya dia akan menjadi menarik. Itu harus kita jaga. Nah, terkait dengan Pulau Kemarau ini Mbak Sari, alhamdulillah ya
Di situ ada fasilitas bunga law yang sudah kita bangun dari 2014 yang lalu, ya. Jadi sudah cukup lama. Dan kalau kita lihat sampai saat ini kita bersyukur bahwa di bunga law itu banyak, ya, ada pagar besi dan sampai sekarang masih utuh. Artinya bagaimana masyarakat ya yang ada di sana sekarang ini, masyarakat Kampung Air, mereka yang selama ini kita terus sampaikan bagaimana dampak ya pariwisata ini akan membangun bagi masyarakat yang ada di situ, utamanya dari sisi kesejahteraan. Ini sudah tertanam. Jadi melalui RW, RT dan masyarakatnya sudah ikut menjaga. Jadi contoh kecil yang sudah ada di sana ini kami sangat senang sekali, ya. Tentu kita apresiasi ini masyarakat Kampung Air yang ada di Pulau Kemarau ini sudah mengamankan fasilitas yang ada di Pulau Kemarau saat ini. Nah, mudah-mudahan ini ke depan seiring dengan pembangunan Pulau Kemarau yang kita harapkan, ya, secara bersama-sama ini akan terus, ya, akan terus kita jaga, baik fasilitasnya maupun segala hal, ya, sehingga betul-betul nanti masyarakat yang ingin hadir di sana ini akan merasa nyaman dan aman. Dan Pak Sari, bahwa Pulau Kemarau ini seperti kita ketahui setiap tahun ada perayaan Cap Gome, ya, Imlek di situ, ya, ratusan ribu yang sudah hadir, dan selama ini kita dengar bahkan ini bertambah setiap tahun. Tapi sekarang ini ya kita sangat karena pandemi, ya, tahun ini kita tidak meriahkan. Jadi sekali lagi kami sekaligus pada saat ini menghimbau dan mengajak kepada masyarakat, marilah, ya, konsep gotong royong yang telah kita laksanakan selama ini semuanya kita lakukan secara bergotong royong, karena dengan gotong royong itu semuanya tidak ada yang sulit kita bersama-sama, tidak ada yang susah kalau kita ingin bersama-sama untuk memajukan Kota Palembang yang kita cintai. Tentunya dengan rasa memiliki begitu Pak, ya, hingga mencintai punya kita juga begitu. Betul, ya. Oke, baik. Baik, kita sebenarnya sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Saya Farida dari Palembang. Oh ya, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Arnajoyo, Pak Wali Kota Palembang. Saya sudah mengikuti pembicaraan ini dari awal. Tadi ada yang menggelitik, ya, lahan 30 hektar itu akan diciptakan seperti tanda petik Ancol, seperti itu kan, ya. Terus artinya nuansanya modern, ya Pak, ya. Tadi sudah Pak Sapri mengatakan ada alam permainan pantai dan lain-lain. Sementara Pak Isna ini juga menyatakan perlu ada identitas Sriwijaya, seperti itu, ya. Nah, ini kayaknya ada semacam kontradiksi antara modern di satu sisi dengan identitas Sriwijaya di sisi yang lain. Tentu saja forum ini belum mampu menjelaskan, ya, seperti apa mungkin, ya. Yang akan disampaikan itu seperti apa dengan lahan yang sebegitu luas. Terus tadi dikatakan juga akan melibatkan pakar gitu loh, ya. Pakar yang siapa saja, pakar yang bagaimana yang akan dilibatkan itu kami juga belum mendengarnya. Terus yang ketiga, jika kita mengadop Ancol, artinya kita menonjolkan apa gitu untuk datang ke sini? Bukankah sekelompok orang atau siapapun itu mendatangi suatu tempat itu kan butuh yang unik dari daerah itu, seperti itu. Kalau mau ke sini, mau lihat Ancol ngapain juga jauh-jauh kemari, ya. Walaupun tadi dikatakan toh jangan lihat dalam arti sempit seperti itu. Nah, destinasi wisata itu, Bapak-bapak, tidak bisa dihilangkan dari apa yang menjadi keunikan itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Kemarau, Kembara atau Gombora itu identik dengan masa Kesultanan Palembang. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu di ujung pulau itu didirikan beberapa cottage atau bungalow, ya, seperti itu. Bagaimana ceritanya? Sedangkan
sepengetahuan kami justru di ujung dari Pulau Kemarau itu adalah benteng terbesar Kesultanan Palembang. Ketika benteng itu dikuasai, maka terbukalah jalan memasuki kota Palembang dan terbukalah keraton Kuto Besak itu untuk diduduki. Baik. Dan itu terjadi pada tahun 1821. Baik. Jadi nilai historisnya itu sangat tinggi. Hal lain yang perlu dikaitkan itu adalah situs-situs sejarah yang ada di satu ilir. Bagaimana dampaknya nanti terhadap situs-situs sejarah tersebut. Satu lagi, di agak tengah dari Pulau Kemarau itu juga situs sejarah, Bapak-bapak. Nah, di situ adalah lokasi pembuangan tahanan politik dari peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Hendaknya ada semacam upaya untuk menampakkan wajah Kemarau itu. Ibu, halo, Ibu. Apa? Ya, kami sudah menangkap pertanyaan Ibu. Halo. Jangka panjangnya apa? Terus apa yang akan ditampilkan? Kami tampung ya Bu ya, karena durasi juga tidak memungkinkan. Itu ingin melihat sesuatu yang langsung saja. sifatnya unik, yang sifatnya mempunyai ciri bagi daerah itu. Baik, terima kasih Bu. Sudah kami tangkap tadi pertanyaannya sebenarnya terkait dengan konsep Pak. Memang dikhawatirkan ini yang inginnya tradisional, tapi dengan konsep modern ini nanti dikhawatirkan menghilangkan tradisionalnya tadi Pak. Mungkin Pak Is tadi kita sudah juga berbincang-bincang Pak ya, terkait dengan mempertahankan tradisional tapi tetap modern. Mungkin Pak Is juga bisa sedikit menambahkan detailnya seperti apa Pak. Ini konsep sederhana tapi modern untuk di Pulau Kemarau sendiri. Silakan Pak Is. Ya, Pak Is. Ibu Marida. Ibu Farida. Ya, makasih Bu Farida. Kami konfirmasi lagi Bu. Tadi sudah dijelaskan bahwa konsep yang kita pakai untuk pengembangan kawasan Bungalow Pulau Kemarau adalah konsep functional mix ya. Jadi kita mengcombine ada recreation areanya, ada juga core-nya itu bagaimana kita mengembalikan identitas luhur Kerajaan Sriwijaya di sana. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali bagaimana nanti kita juga akan melibatkan pakar-pakar. Karena untuk mengembalikan identitas Sriwijaya, tentu kita akan merangkul semua kalangan. Budayawan, arkeolog, sejarawan dan sebagainya. Bagaimana nanti akhirnya semua bisa menerima. Jangan sampai nanti kita mengembalikan keluhuran Kerajaan Sriwijaya yang kita ingin menampakkan identitas Sriwijaya di sana, tetapi menimbulkan konflik pro kontra di kalangan sejarawan dan arkeolog. Nah, inilah yang dimaksud kita, terutama oleh Pak Wali tadi. Demikian. Benar kata Ibu tadi ada benteng pertahanan di sana, Keraton Kuto Gawang, ya di daerah Ekspusri. Bukan di Pulau Kemarau. Jadi kita ingin juga bagaimana era kesultanan itu kita munculkan, tetapi tidak di sana. Era kesultanan nanti hubnya itu kita munculkan di daerah Plaza Benteng Kuto Besak dan sekitarnya. Di sana ada Benteng Kuto Besak, ada Keraton yang sekarang menjadi museum. Jadi kita ada hub-hubnya. Hubnya untuk mengembalikan citra keraton kesultanan itu ada di daerah hubnya Plaza Benteng Kuto Besak. Untuk mengembalikan identitas Kerajaan Sriwijaya dengan bentuk, sekali lagi, dengan bentuk konsep rekreasi itu ada di Pulau Kemarau. Sekali lagi, identitas Sriwijaya dengan konsep rekreasi. Jadi ini harus kita pahami. Demikian Mas. Jadi sebenarnya dengan konsep modern juga masyarakat jadi senang begitu Pak ya. Rekreasi wisata juga tentu dengan belajar sejarah begitu Pak Wali. Mungkin Pak Wali akan menambahkan sedikit Pak? Ya, saya tambahin sedikit Bu Farida. Kenapa kita mengadopsi Ancol ya untuk ditentukan di Pulau Kemarau? Nah, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa Ancol ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Nah, bagaimana kita mengupayakan Pulau Kemarau yang sudah menjadi legenda ini akan terkenal juga nanti supaya Ancol tempat yang untuk menarik dikunjungi. Betul. Nah, tapi konsep-konsep yang ada di dalamnya nanti di samping tadi disampaikan oleh Pak ini tempat rekreasi, tentu bagaimana budaya kita, artinya peninggalan kita Sriwijaya itu akan menjadi ikon tersendiri di situ. Itu yang kita harapkan ke depan. Itu Baik Pak Wali, terkait pariwisata juga tentunya ini didukung dengan infrastruktur. Lalu seperti apa nih Pak pembangunan wajah Kota Palembang untuk kedepannya? Ya, makanya kemarin kami berkeinginan bahwa Pulau Kemarau ini adalah kita usulkan menjadi proyek strategi nasional. Karena kalau hanya pariwisata tentu ini nanti bagaimana pariwisata akan mempromosikan, kemudian terkait dengan penataan. Tetapi infrastrukturnya tentu ada kementerian lain untuk membangun itu. Ketika ini sudah menjadi proyek strategi, artinya semua instansi akan bergabung di sana untuk membangun. Itu harapan kami. Nah, tentu terkait dengan proyek infrastruktur yang di Kota Palembang bahwa pada saat ini insya Allah di tahun ini kita akan membangun flyover di Simpang Sekip yang saat ini sedang pembebasan lahan, dan insya Allah ini bulan-bulan ini akan ditenderkan oleh Balai Jalan Sumatera 8 di Kota Palembang. Nah, kemudian kita juga sekarang ini konsentrasi terkait dengan pembangunan jalan lingkar timur ya. Di mana itu Pak? Lingkar timur yang Nurdin Panji. Terus nanti akan tembus ke Bom Baru dan akan kita teruskan nanti dengan Musi 3 ya. Musi 3 itu insya Allah nanti bukan jembatan tapi kita akan membangun terowongan di situ nanti. Terowongan bawah sungai. Terowongan bawah sungai. Ya. Jadi ini bersama Pak Gubernur sudah kita sepakati bahwa ide-idenya sedang dipersiapkan. Nah, kemudian juga kita akan membangun insya Allah tahun depan. Sekarang ini tahap lagi uji coba atau pengetesan underpass Caritas ya. Yang desainnya kemarin ya kita ubah yang panjangnya ini kan dimulai dari kantor Pangdam Jaya sampai ke Cinde ya. Panjang sekali ya Pak. Panjang sekali insya Allah. Kemudian terus kita akan meningkatkan pelayanan terkait dengan PDAM kepada masyarakat, di mana saat ini terkait dengan PDAM ini secara produksi dengan distribusi kita agak kurang kan, minus ya. Jadi kita akan menambah beberapa intake ya PDAM itu di Pulau Kerto itu 1.100 liter per detik, kemudian di Kaliduni kurang lebih 250 liter per detik, di Sematang Borang 200 liter per detik, di Karanganyar ini 200 liter per detik sedang berjalan, kemudian di Seberang Ulu ini 500 liter per detik, yang insya Allah segera akan kita operasikan. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya pembangunan MTEK PDAM ini akan menjawab bagi masyarakat Kota Palembang yang selama ini masih ada yang belum terlayani akan air bersih. Ini akan 2022 nanti kita akan target sudah tercover bukan ya hanya Pak masyarakat Kota Palembang, tetapi dengan masyarakat yang beririsan dengan Kota Palembang bisa kita layani nanti terkait dengan PDAM. Kemudian juga kita akan membangun embung yang luasnya 100 hektar ini di kawasan Talangkepu ya, di Talangkepu ya 100 hektar. Nah, ini kan juga sebagai nanti cadangan air baku ya PDAM. Ya, karena selama ini kita terus bawa sumber air baku PDAM kita bergantung dengan Sungai Musi. Ya. Nah, kita harus mempersiapkan bagaimana ke depan oleh terkait dengan kondisi alam ya, kondisi alam itu yang tidak mudah-mudahan tidak ya, tetapi jangan sampai terjadi nanti pada saatnya air Sungai Musi ini tidak bisa kita gunakan sebagai air cadangan PDAM, kita belum ada cadangan. Ya, sekarang ini kita membuat embung 100 hektar itu yang insya Allah ini sudah dihitung kalau terjadi kemarau panjang sampai 6 bulan, mudah-mudahan embung ini bisa menampung itu untuk kebutuhan air baku. Dan banyak yang lain lagi. Kemudian kita juga saat ini sedang membangun instalasi pengolahan air limbah ya, yang sedang dikerjakan. Ini alhamdulillah
kita satu-satunya kota dibantu oleh Australia ya, senilai 50 juta Australian dollar dihibahkan kepada pemerintah Kota Palembang. Nah, mudah-mudahan ini juga akan selesai di tahun 2023. Jadi sistem pengolahan air limbah di Kota Palembang ini nanti sudah melalui IPAL, instalasi pengolahan limbah. Nah, kemudian juga terkait dengan penanganan sampah, insya Allah juga kita sudah selesai melaksanakan tender terkait dengan insenerator ya, sebagaimana di kota-kota lain. Nah, mudah-mudahan nanti insenerator ini akan menampung kurang lebih 1.000 ton sampah per hari. Ini yang akan menjawab ya bagi kita selama ini terkait dengan pengangkutan sampah. Karena di hilirnya memang sudah jenuh ya. Kawasan kita Sukawinatan 25 hektar, paling sekarang tersisa 3 hektar untuk penempat pada penumpukan sampah ini. Dan dengan adanya insenerator ini akan terjawab juga terkait dengan sampah. Jadi sampah yang padatnya selesai nanti, kemudian yang cairnya selesai juga. Dan mudah-mudahan Kota Palembang Darussalam yang kita harapkan, kota yang bersih, indah, rapi ini akan menjadi milik kita. Baik, jadi terus pembangunan terus digencarkan ini Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri mungkin satu lagi penelpon masyarakat Pak Wali ingin bergabung bersama kita. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Sandi di Sukabangun. Ya, baik Pak Sandi, silakan ke pokok pertanyaan Pak terkait pariwisata di Kota Palembang. Ya, baik, selamat pagi Pak Wali, Pak Arnojoyo. Pak Sandi. Ya, kami terima kasih Pak. Ini suatu kebanggaan bagi Palembang, bahwasanya Pulau Kemarau yang selama ini kan macam itulah terus bentuknya Pak. Jadi alhamdulillah kan dipercantik sehingga ini jadi objek wisata Kota Palembang. Jadi Kota Palembang mudah-mudahan menasional bahkan internasional gitu. Nah, tapi tidak terlepas dari itu Pak, di sisi untuk penghubung, pasti di kiri kanan ini kan ada objek-objek lain yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, satu contoh Pak, kami pernah jalan ke Benteng Kota Besar. Itu Lawang Jabo. Lawang Jabo itu pecahnya dak do kate ini juga Pak. Katakanlah cak dak diurus mah itu kan. Padahal ini juga mestinya sebagai penghubung dari sini, dari Lawang Jabo ke Pulau Kemarau. Dan ini apalagi main hari Pak, parkir bela gerak susah. Apalagi diambil pecahnya lah di pagar regalo, apalagi mau masyarakat nak mengunjungi situ, nak nyingok situ. Sementara yang pemandunya juga ada agati. Nah, kami mohon kira-kira ada pemandunya itu Pak, untuk guide lah macam itu kan. Karena masuk susah, apalagi nak ke sana, nah macam mana gitu. Kemudian untuk ke Pulau Kemarau yang selama ini Pak Sandi, memang membantu masyarakat kecil, terutama yang ketek, apa itu. Tapi ini dimanfaat pula oleh masyarakat situ dengan tarif yang cukup tinggi. Nah, ini yang susah juga masyarakat kecil berkunjung ke Pulau Kemarau, tapi sekali nyebrang itu 50 ribuan Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi karena durasi ini Pak. Konsolidasikan itu. Kami sudah menangkap pertanyaan Bapak terkait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Sandi, Pak Wali. Ya, makasih Pak Sandi. Saya kira itulah yang menjadi PR kita ke depan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sandi. Bagaimana supaya masyarakat kita betul-betul menerima ya bahwa dampak pariwisata ini akan mempunyai dampak tidak baik diri kita pribadi maupun kepada masyarakat. Nah, inilah seolah menjadi tugas kita, bagaimana kita mempersiapkan itu ke depan supaya betul-betul nanti pengunjung yang ada di Kota Palembang ini betul-betul akan menikmati fasilitas yang kita berikan sesuai harapan dengan mereka. Ya, jadi tapi yang paling penting Pak Sandi, sekarang ini kita sedang fokus untuk bagaimana menjual Pulau Kemarau ini sehingga menjadi tempat yang betul-betul akan menjadi tempat digandrungi ya baik masyarakat domestik maupun mancanegara kan. Nah, kita berharap ke situ. Nah, setelah itu terjadi tentu yang lain pasti akan menyesuaikan pasti akan menyesuaikan. Jadi kita bertahap, tetapi bagaimana sekarang upaya kita membuat ikon ya di Palembang ini sehingga betul-betul akan menjadi tempat yang menarik, tempat yang viral nanti sehingga ada magnet tersendiri ya bagi masyarakat yang ingin berkegiatan. Itu yang paling pertama kita upayakan. Di samping tadi
masukan dan saran ya yang baik untuk pembangunan ini tentu ya harus kita akomodir supaya ini tidak menjadi hal yang tidak kita inginkan pada akhirnya nanti. Saya kira itu Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Arno. Sepertinya ini durasi Pak, kalau kita ingin menampung aspirasi dari masyarakat sebenarnya tidak cukup ini Pak waktunya Pak. Karena kita terbatas dari durasi, silakan Pak, ini di penghujung acara closing statement Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Palembang? Iya, makasih. Yang pertama tentu sekali lagi terkait dengan pembangunan Kota Palembang yang kita cinta ini, kami mengharapkan dukungan ya dan saran ya. Kalau tidak bisa melalui jumpa seperti yang dilaksanakan oleh RRI ini, tentu banyak media sosial baik Instagram ya, Facebook yang bisa disampaikan kepada kami, dan kami bersyukur hari ini juga ditemani oleh beberapa dinas, ada Kepala Bapeda, ada staf khusus, Pak Pariwisata, kemudian ada PU, ada Kominfo ya, dan yang lain-lain. Nah, ini mendengar tadi beberapa keluhan dari masyarakat. Dan tentu kami berharap juga ini kita masih protokol kesehatan ya, pandemi corona ini masih terus berlangsung. Nah, kami berharap ya bagaimana masyarakat Kota Palembang ini betul-betul mengedepankan protokol kesehatan yang alhamdulillah tanpa kita sadari protokol kesehatan yang dilaksanakan ini sudah berhasil. Nah, terbukti ya, tingkat kematian masyarakat Kota Palembang tahun kemarin sebelum corona dan sudah corona ini menurun. Kemudian hunian rumah sakit juga tahun sebelum corona dan sekarang ini artinya menurun juga hanya 50%. Arti bagaimana bahwa upaya kita mengedepan protokol kesehatan ini sudah berhasil ya. Jadi terus kita tingkatkan. Nah, kemudian kami berharap juga ya, ini sekarang yang sedang digencarkan oleh pemerintah adalah vaksinasi. Ya. Nah, vaksinasi ini di samping akan menjaga ya, imun kita ya, kita juga insya Allah termotivasi ya, termotivasi untuk kita betul-betul melaksanakan aktivitas ya, yang tidak ada apa namanya katakanlah keraguan lagi ya. Jadi jangan takut untuk bervaksin ya. Kami sudah vaksin ya, kemarin sudah 2 kali ya, Pak, ya? Dan alhamdulillah seperti Bapak Ibu lihat kami terlihat tampil ya fresh ya. Saya kira itu ya, sekali lagi kami terima kasih ya kepada RRI hari ini yang telah bagaimana kita membicarakan terkait momen Kota Palembang ke depan ini, dan terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang yang ya kita di tengah-tengah pandemi ini tetap bersemangat sehingga kita terbebas dari corona, dan insya Allah kalau kita tetap semangat kita akan terbebas juga dengan keterpurukan ekonomi yang sedang menghantui dunia saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali Kota sudah bergabung bersama RRI pada dialog kita pagi hari ini. Dan pendengar, seperti disampaikan oleh Pak Wali tadi, ingat pesan Ibu untuk tetap menggunakan masker, mematikan protokol kesehatan, dan juga menjaga jarak. Demikian dari Rumah Dinas Wali Kota Palembang, saya Muhammad Amin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog eksklusif bersama Bapak Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo. Terima kasih segala perhatian Anda. Sampai jumpa.